Oke guys, balik lagi di Starting Beras channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Nah, pada malam hari ini Starting Beras menghadirkan guest tamu yang menggeluti suatu profesi. Nah, profesi di sini profesi yang terbilang suatu pekerjaan dengan risiko tinggi. Ya, nah, jadi penasaran kan kira-kira apa sih profesi yang akan kita coba obrolin nih malam ini. Nah, hari ini kita kedatangan Om Tony. Nah, ini ada namanya Om Tony. Om ya? Oke Om, buka dikit Om, ting. Nah, ini jadi kalau ketemu nanti di jalan kan ketemu nih Om Tony. Nah, jadi tugas saya Om Tony ini adalah, nah mungkin kita jarang dengar nih guys, ada sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan ketinggian. Nah, bukan tinggi badan Om ya, bukan tinggi badan. Nah, sekarang lagi musim Om, kalau pengen tinggi-tinggi kan gitu ya. Nah, kenapa kita bilang ketinggian dan resiko yang tinggi? Jadi semuanya berkaitan dengan yang tinggi-tinggi, gitu ya. Resiko tinggi. Memang jarang nih pekerjaan ini guys. Biasanya kalau pekerjaan di loker ngantri itu ya, pakai lamaran ya. Tapi kalau ini terbilang agak spesial, nggak seluruh orang mungkin mau dengan pekerjaan ini, Nah, jadi itu Om Tony hari ini akan sedikit banyak berceritalah tentang profesi Om Tony ini. Nah, sebelum kita bicara Om Tony-nya ini, boleh nggak Om ceritain dikit apa itu tenaga kerja pada ketinggian? Gambarannya aja dulu sebelum kita ngobrol tentang Om Tony-nya ya. Jadi kalau untuk lingkup pekerjaan, kita di ketinggian itu ya maintenance building. Oke, jadi perawatan gedung. Nah, jadi kalau di kota-kota besar nih sekarang kan di Indonesia, di kota-kota besar tuh mulai identik dengan gedung-gedung tinggi. Karena semakin maju kota semakin banyak gedung. Betul. Mungkin juga karena kenapa ada gedung tinggi, mungkin karena tanah makin penggunaan tanah itu sudah mulai, lahan itu sudah mulai sedikit, makanya makin tinggi gitu. Nah, tentu namanya gedung kalau sudah dibangun, mungkin kalau baru-baru sih kayaknya wah keren kilat tuh bahasanya tuh megah gitu kan. Tapi tentu setiap bangunan itu kan kita akan bicara juga apapun itu ada maintenance-nya perawatannya pasti. Kita kan lihat di luarnya aja tuh kayak megah. Kadang kalau kita lihat gedung-gedung tinggi itu kita mikir nih pasti ini kan ini gimana nih, apalagi gedungnya mungkin ada kaca-kaca gitu atau ada instalasi tertentu yang memang harus dirawat di atas itu kan. Nah, jadi kalau kalian juga sering ngebayangin tuh kadang-kadang di suatu gedung ada orang-orang kecil-kecil tuh di atas tuh atau lagi mungkin bersihin segala macam. Nah, itulah pekerjaan dari tamu kita malam ini, Om Tony. Yang mana? Kalau Mas ini jadi Starting Berasnya jadi jauh-jauhan kan. Jadi gitulah. Nah, Om coba cerita lagi Om, apa itu tenaga kerja pada ketinggian? Tadi Om bicara lingkup ya. Sekarang apa aja Om yang bisa Om ceritain soal pekerjaan Om ini? Jadi kalau untuk lingkup kan kita namanya merawat gedung, ada banyak scope area. Kadang tidak bisa dijangkau dengan alat, makanya kita dibutuhin untuk jalan akses dengan sistem berakses. Ya memang resiko paling tinggi. Ya. Karena kebanyakan ya mati. Nanti Om jangan serem-serem dulu. Nanti sabar Om. Memang sengaja nih malam ini belum ngobrol. Belum yang serem-serem ya. Jadi harus dibayangin dulu gitu Om, ya kan, bahwa nanti kita akan mulai masuk kenapa dibilang sebagai resiko tinggi. Benar, oke. Itu Om. Nah, jadi sebelum kita masuk suka duka Om sebagai
orang yang menggeluti pekerjaan ini bisa dibilang ini banyak juga Om ya, yang nggak banyak atau gimana Om? Kalau untuk yang jalanin profesi ini, kita bilang skop Palembang dulu Om. untuk Palembang benar-benar nggak banyak. Bener-bener nggak banyak. Wah, tapi berarti bener-bener nggak banyak, dikit berarti Om ya? Iya. Kalau untuk tim yang jalan kita ada beberapa kelompok tuh kan. Kalau di total di Palembang kurang lebih yang udah show up itu sekitar ada 6. Apa Om tadi soal Sudah show up, show udah keluar. up? Oh udah keluar. Oke. Itu ada berapa Om kira-kira? Kurang lebih ada 6 tim. Oh 6 tim. Nah 6 sekarang kelompok gitu. Oke. Jadi Om tadi ngomong kelompok atau tim. Sebenarnya pekerjaan ini siapa Om yang hire-nya Om? Membayarnya atau perusahaan kah atau negara atau gimana Om? Kalau untuk sekarang pekerjaan ini by project Mas. Oh by project. Om jangan Mas lagi. Masih tetap ini. Iya Om ya. Jadi untuk pekerjaan lebih banyak ke project. Project. Oke, project. Karena kalau untuk hiring kalau untuk skup Palembang belum ada yang mempekerjakan langsung. Kalau untuk tapi maksudnya gimana Om? Misalnya gue punya gedung nih, aminin dulu Om ya. Amin. Nah, misalnya gue punya gedung pencakar langit nih Om ya. Kotor nih kaca nih, gue kan di paling atas tuh Om ya. Lagi lihat ke bawah terus lihat, wah ada noda nih. Benar. Nah kira-kira gue ngomongin siapa Om? Kira-kira kalau mau bersihin kecil noda kecil itu misalnya di kaca itu Om ya, kalau bayangin Om ya. Benar. Jadi itu sudah masuk dalam project Pak. Project. Oke. Jadi regulasi untuk perawatan kita ambil contoh kaca ya Om. Kalau untuk kaca standarnya itu setahun 2 kali dibersihin. Karena untuk menghindari jamur, stretch dan keretakan. Kalau jadi ada objek-objek tertentu yang memang punya apa ya Om, bisa dibilang spesifikasi yang memang perlakuannya khusus. Kayak kaca dia mungkin kayak karena kalau di atas kan panas matahari, hujan dingin tuh lebih panas dingin tuh lebih sensitif lebih kuat ininya. Nah, berarti tentu penanganannya juga khusus. Oke. Nah, jadi tadi Om bilang jadi itu by project. Sebenarnya masih belum ada gambaran nih Om, kalau by project itu berarti Om itu sudah tahu nih ada gedung-gedung yang maintenance-nya setiap 2 tahun gitu Om. Jadi maksudnya datang bersihin kaca dong seperti itu tuh gimana Om maksudnya Om? Jadi lebih ke penawaran Mas. Penawaran. Masih bentuknya project penawaran. Project penawaran. Tapi untuk regulasi kita udah tahu. Udah misal salah satu gedung A nih, ini per 2 kali atau per 3 kali. Karena beberapa klien kan seperti bank itu ada yang sampai 3 kali. Mas. Jadi dari awal memang buat gedung itu kayaknya udah semacam pengetahuan lah ya bahwa lingkupnya itu ini harus di maintain, sudah tahu. Pasti, sudah ada semacam ini. Jadi kadang kita juga sudah hafal gedung ini karakternya gini. Gitu. Seperti itu. Atapnya gini, nggak ada tambatan gitu kan. Oke. Tadi Om ngomong kan tentang maintenance gedung, terutama misalnya kalau yang di luar tuh mungkin kaca atau apa. Nah, tapi kalau kita boleh tahu Om, sebenarnya apakah gedung itu dibilang gedung menyangkut dimensi bentuk atau apa? Om pernah bilang bersihin tangki ya? Apa sih? Pernah. Tanker apa sih istilahnya Om? Silo atau apa tuh? Jadi tank penampung gas. Tank penampung gas. Iya, tangki gas. Itu materialnya kan beda lagi. Dimensinya juga beda. Beda lagi. Skop. Jadi gimana Om? Memklasifikasikan ini gedung, ini fasilitas segala macam itu gimana Om? Jadi treatmentnya Mas. Jadi misal treatment gedung ya otomatis ya lingkup pengerjaannya ya penampalan, pengecetan, penampalan. Kalau ada apa retak pasti fasad segala macam. Karena kan namanya gedung tinggi keretakan kita nggak bisa. Berarti
Om juga harus punya pengetahuan tentang apa ya istilahnya kayak sipil. tukang bangunan ya, Benar. sipil. Nyemen juga lah bahasanya itu. Pasti. Kalau kaca kan bayangan kita mungkin pakai semprotan spray dan atau scrub, spray segala macam, benar. dengan bahan-bahan tertentu misalnya. Pengetahuan tentang chemical juga pasti. Oke. Karena beberapa chemical kan sensitif. Betul. Tentu ada chemical tertentu yang nggak sekedar deterjen biasa gitu, mungkin ada kandungan-kandungan yang memang dia harus disesuaikan dengan karena ada sifat Media korosif, sifat apalah ya, jamu segala macam tadi ya. Berarti Om juga harus punya basic pengetahuan satu tadi tentang sipil, kedua tadi chemical kimia. Nah, terus yang jelas kan tadi Om bilang nih udah ngeduluin aja kan. Bicara tentang resiko tinggi. Ya kan Om? Resiko tinggi ini pengertiannya artinya penanganannya pun juga harus dengan safety yang tingkat tinggi. Sama berarti kan Om? Benar. Berarti sama. Nah, artinya di situ Om juga harus sudah memiliki kemampuan pengetahuan itu kan. Safety itu termasuk protokolnya, alat-alatnya, prosedurnya, gear. Berarti gear ya. Tapi ini nih Om, nah ini kebenaran make guys. Ya ini kayak panjat gunung Om. Ya ini full body namanya Mas. Oh full body. Jadi ini lebih ke full body harness, emang seluruh badan. Ini kalau ada 2 kategori sih. Oh coba Om cerita Om. Untuk satu sport, ini satu untuk safety memang benar. Oh sport? Kalau sport dia cuman sampai pinggang. Oke. Sport mungkin bedanya apa Om? Bedanya kalau double ya lebih banyak posisi. Oh posisinya enggak satu posisi. Iya. Posisi coastal juga banyak. Oh, jadi lebih fleksibel di atas itu, dan safety-nya juga lebih banyak. Oke, jadi kayak mirip anak mapala, Om. Iya, backgroundnya gitu. Oh, itu harus ada background itu juga enggak ya? Enggak. Tapi enggak mesti. Tapi kan pengetahuan itu kan mungkin anak-anak yang biasa manjat tebing, manjat gunung kan sudah enggak asing minimal, Om. Nah, jadi itu tadi guys, ternyata yang naik-naik di gedung-gedung atau fasilitas tadi itu nggak sembarangan. Mereka harus juga punya knowledge atau pengetahuan tentang tadi minimal itu tadi sipil, chemical, terus juga safety. Om. Nah itu tadi. Nah sekarang Om sudah sedikit nih, sudah mulai dapat gambaran ya nggak guys. Nah sekarang kita bicarain dulu Om Tony-nya nih. Nah, kita kan mungkin seumur-umur orang cuman lihat nih Om. Kadang-kadang dia lewat suatu fasilitas tertentu atau gedung, ada yang bersihin, ada yang manjat. Nah hari ini Setting Beras akan ngupas sedikit nih tentang profesi yang kita ya kadang-kadang nggak terlalu orang ini juga lah Om. Nah, sekarang kita bicara tentang Om Tony. Kadang heran itu. Oke nanti Om. Itu kita gali sekarang. Coba Om ceritain Om awal mula Om itu kok bisa menggeluti pekerjaan ini. Coba Om cerita Om. Kalau untuk awal mula ya awalnya dari hobi Om. Hobi ini berarti apa? Manjat? Lebih ke adventure. Oh adventure gitu. Oke. Jadi ya tapi Om anak Mapala berarti enggak? Iya. Oh kebenaran anak Mapala nih ya. Oke terus menggelutin dunia adventure. Kita mikirnya juga kan ternyata ini benar-benar prospeknya bagus kalau dikembangin gitu. Prospeknya bagus kalau dikembangin. Benar. Karena kebanyakan kalau dari hobi ya udah nikmatin kan gitu. Oke. Jadi bukan profesi Om kalau namanya hobi. Jadi hobi yang bersihin kaca gedung kan? Iya benar. Jadi kalau bahasanya kalau hobi yang dibayar itu rasanya itu lebih mencintai pekerjaan. Betul. Kan, jadi ada semacam apa Om ya benang merah lah di situ. Benar. Dengan basic Om sebagai orang yang senang dengan dunia panjat memanjat. Tapi di sini dijadiinlah profesi. Nah, apa Om? Awal sekali atau mungkin pekerjaan pertama atau mungkin siapa yang ngajak Om ke pekerjaan ini? Kan setelah manjat akhirnya atau Om lihat-lihat
pengen daftar atau gimana? Gitu gimana Om? Jadi nampak tilas sih awal ya. Ya, dikit aja Om ya. Iya. Panjang itu kalau mau diceritain ya. Awalnya kan ya dari hobi. Tapi kalau usah ceritain percintaan enggak usah Om ya. Karena kebanyakan kalau ini jauh dari percintaan. Oh, jauh dari percintaan. Karena pasti faktor tampilan, acak-acakan kan ya. Om tahu lah. Oh gitu ya. Jangan-jangan Om pernah patah hati terus Om jadi manja tinggi-tinggi gitu ya. Rencananya mau gimana ya gitu. Tahu-tahu lihat tuh, bagus juga nih bersih-bersih ini. Terus gimana Om? Ya, awal dari hobi, ya impian pengen jadi atlet. Oh, gitu kan. Atlet terutama ini ya panjat tebing. Okay. Impian jadi atlet. Terus ya perkembangan jadi profesi. Itu diawalin suruh bersihin kaca kampus. Iya, benar. Boleh tahu enggak Om kampus Om di mana? Salah satu kampus di Basuki Rahmat, Palkomtek gitu. Oh, salah satu kampus di Basuki Rahmat, Palkomtek. Sebutin aja. Iya, perasaan enggak banyak kampus di Basuki Rahmat gitu kan. Oh, tapi enggak tinggi-tinggi amat itu. Ya, itulah. Terus kan tinggal dari dalam kelas aja tuh bersihin kacanya. Enggak ya? Sisi luar. Oh, sisi luar. Sisi luar. Iya, jadi lumayan. Kalau untuk ketinggian mungkin waktu itu cuma 12 meter sampai 16 meter. Iya, kalau jatuh lumayan ya, retak-retak lah ya. Tukang urut agak. Oh, gitu. Puyeng. Terus gimana tuh? Oh, jadi pertama kali Om itu disuruh bersihin kaca. Kampus. Disuruh itu pengertiannya Om dibayar apa jangan-jangan? Tetap dibayar. Oh, bukan kena hukum apa gitu disuruh bersihin kaca enggak ya? Jadi ya kita dulu kalau hobi tentu nggak ngasilin duit. Betul. Tapi kita butuh alat. Gitu kan. Oh iya, betul. Korelasinya gitu. Iya. Jadi kalau karena kita mikir ini beli alat lumayan. Waktu itu kan ya harga ngikutin dolar kan. Iya. Jadi gimana caranya bisa dapat alat? Ya otomatis harus kerja kan. Betul. Dari pemikiran itu kita jadi kolektif kan. Betul. Dimulailah dari bersihin kaca kampus. Coba Om cerita dikit Om. Gimana Om memulainya? Waktu itu Om sudah bicara tentang standar-standar. Om sudah paham belum tentang tenaga kerja pada ketinggian pada saat Kalau itu belum. Taunya gimana caranya gantung, bersihin, seperti karena itu. Karena kita orientasi kemarin tuh masih ya belum banyak pengetahuan, belum ada standar, belum tahu kan. Oke. Gitu. Jadi itu awal itu Om? Itu awal sekali. Terus? Jadi dengan peralatan yang mungkin masih minim. Safety juga kurang menunjang. Tapi mungkin resikonya sudah Om perhitungkan lah. Sudah. Ya. Cuman dengan safety segitu cukup lah gitu kan. Terus gimana? Cuman mengandalkan basic pemanjat aja. Gitu. Oke. Jadi tetap Om ada. Siap. Basic. Minimal Om tahu tali menali segala macam, bukan nggak tahu sama sekali kan? Atau bukan langsung turun. Iya. Gitu. Biasa anak-anak yang suka hobinya barbar lah istilah sekarang ya Om. Betul. Oke, jadi berangkat dari situ. Terus gimana lagi Om? Berangkat dari situ kita menikmatin pekerjaan itu. Jadi enak gitu kan. Punya alat, bisa nyalurin hobi, dapat salary gitu. Oke. Tahawannya tuh jadi manisnya motivasi gitu. Awalnya memang Om pengen ngasilin duit juga lah. Bener. Gitu kan. Faktor kebutuhan alat sih. Faktor kebutuhan. Karena Om waktu itu lebih karena pengen punya alat ya. Iya, bener. Berapa lama Om ngerjain sebesar gedung Palkomtek itu? Kalau dulu ini jadi kesebut nih kampus Om nih. Iya. Harusnya sponsorin kita. Nanti coba diajak Om. Gitu ya. Proposal. Ya pastinya itu kan. Iya. Jadi kurang lebih 1 minggu kemarin. Oh lama Om. Karena kita waktu itu masih tahap belajar. Ya ini gimana cara bersihin, terus timingnya gimana. Belum ya beda lah antara pekerjaan secara profesional dengan pekerjaan cairannya pun mungkin masih yang ada merek pembersih kaca itu kali ya. Bisa cari di Indomaret. Iya. Sebutin juga itu belum sponsor Om. Belum sponsor juga. Jadi pakai inisial aja. Siap. Ini juga belum sponsor. Iya.
Ini udah ada yang ngasih. Nggak apa-apa lah. Jadi oke Om, jadi 1 minggu. 1 minggu nyelesain sebesar berapa luas tuh Om? kurang lebih 1.000 meter. 1.000 meter. Om sendirian atau? Waktu itu rame. Oh rame-rame, kerja bakti lah ya. Benar. Jadi kita satu organisasi kampus itu turun rame-rame. Oh, keroyokan nih Om. Iya. Cukup apa waktu itu Om duitnya Om? Cukup untuk apa? Cukup. Beli alat cukup ya? Cukup. Lebihnya apa lagi cukup? Lebihnya kita waktu itu ya masih nyimpen buat satu perjalanan. Oh, jadi waktu itu niatnya dapat uang dari situ, satu dapat alat, kedua karena meneruskan hobi Om tadi. Siap, benar. Karena kita juga selain panjat tebing kita tuh ada susur goa yang sangat membutuhkan alat sama ya nggak murah lah. Ya. Boleh lah, berarti motivasi Om itu kan memang termotivasi karena itu. Benar. Dapatkan alat segala macam, nggak minta orang tua lah bahasanya tuh Om. Atau minjem ke kawan nggak jelas, jual barang nggak kayak gitu. Ini bener-bener Om pengen effort sendiri. Benar. Ya, dapat uang, dapat barang karena memang hasil kerja Om. Kerja sendiri. Oke. Jadi pelan-pelan nih Om, berarti Om mengawali dari pencinta alam, lalu ke panjat tebing, terus Om dapat kerjaan tuh, nggak tahu kita prosesnya gimana, pokoknya disuruh dibayar. Benar. Nah, sekarang proses dari Om ke situ mulai masuk ke yang Om paham tentang standar tenaga kerja pada ketinggian ini. Tentu kan nggak sembarangan Om. Artinya apakah pekerjaan ini ada sertifikasi atau ini nggak Om, pelatihan atau gimana? Ada Om. Berarti kita bicara sebenarnya ini pekerjaan yang punya standar. Benar. Terutama dalam bidang keselamatan. Iya, Kalau kita tuh K3 istilahnya tuh ya. Nah, itu prosesnya gimana Om? Setelah dari situ Om mulai mengenal secara bisa dibilang yang profesionalnya lah gitu. Jadi orientasi berikutnya ya tentu kita tuh mikir ini prospek bagus. Banyak yang butuh karena setiap pekerjaan di ketinggian nggak semuanya bisa dijangkau dengan alat gitu. Iya betul. Karena mahal pasti Om. Iya pastinya. Iya betul. Dari situ kita mulai coba pelajarin, mulai komunikasi. Jadi sebenarnya kalau untuk tenaga kerja di ketinggian ternyata emang sudah banyak kalau posisinya di ibu kota. Oke, wajar lah ya karena banyak gedung-gedung tadi, Om. Jadi kita sharing, sharing, nanya, terus gini loh sebenarnya standarnya gitu. Dari situ baru. Boleh tahu nggak Om waktu itu sharing nanya itu memang karena mungkin kakak tingkat kah atau temen yang sudah terlebih dahulu menggeluti atau gimana Om? Iya, jadi ada senior lah bahasanya. Senior ya, biasa senior. Jadi senior nih yang mengawali Om untuk ngajak masuk ke dalam dunia pada ketinggian ini. Bayangan Om waktu itu gimana Om? Jadi, sudah Om tahu lah ya, reka-reka lah ya. Iya. Kalau untuk bayangan ya itu tadi mindset sih belum terlalu orientasi ke duit gitu. Belum ke uang ya. Jadi lebih ke goalnya ya. Tertantangnya Om itu gitu kan. Oh udah bersihin ini loh seperti itu. Berarti ada juga rasa seperti penaklukan ya. Benar. Bahagianya itu kan kalau bisa naik turun dari situ udah bahagia bener itu. Iya, Om harusnya Om gedung aja Om taklukin, apalagi hati. Ya, tadi kita nggak bahas itu lah, Iya, nanti Om pusing. Jadi Om bilang tadi ini adalah suatu pekerjaan yang tersertifikasi. Benar. Nah, tadi Om sudah cerita, ternyata Om ini memulai karir di tenaga kerja pada ketinggian ini melalui seniornya. Sekarang kita coba sedikit gali nih Om. Om bilang ini tersertifikasi. Boleh tahu nggak Om, sertifikasi itu siapa yang ngeluarinnya Om? Kalau untuk sertifikasi dikeluarin langsung sama kementerian. Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. Jadi biasanya apa nama sertifikatnya atau apa? Kalau untuk yang roof access itu TKPK. TKPK.
tenaga kerja pada Untuk ketinggian. roof access. Iya. Roof tuh atap. Oh, ada apa tadi? Sertifikatnya apa, Jom? Spesifikasi dia menggunakan tali. Menggunakan tali. Benar. Jadi apapun ini, Om, Iya. apapun hal-hal yang memang sifatnya pada ketinggian. Apapun dalam artian mau gedung, mau tiang-tiang, gitu, Om. Tower. Gila, gue ada tiang bendera, Om. Kapan-kapan gue panggil, Om, buat bersihin karat di atas itu. Iya. Oke, jadi berarti tidak terbatas pada hanya gedung. Benar. Ya, Om, kayak Om bilang tadi ada tangki tadi. Tangki, tower. Tower, Om. Kadang satu tower tinggi cuman buat ganti lampu. Astaga. Oh, luar biasa. Gitu kan. Iya, lampu putus ya. Kalau Lampu kita kan putus pakai di atas tower yang kadang kedap-kedip untuk ngindarin ketabrak pesawat. Pesawat atau apalah gitu kan. Kadang-kadang putus. Manjat tinggi-tinggi. Satu bulb itu. Iya. Jadi guys, kalau ada tower yang mati, ini orangnya guys. Ini orangnya nih. Iya. Karena memang kalau standar tower kan dia harus punya itu, iya. Lampu warning sign itu ya. Oke, jadi luar biasa ini. Ini sebenarnya apa ya? Nggak kebayang juga. Kebayangan orang cuman bersihin, benerin instalasi yang sudah kompleks. Ternyata enggak satu lampu mati aja itu. Iya. Itu bakal jadi satu pekerjaan yang di prepare. Oh iya, pakai sangat detail, sangat gitu. Iya. Memperhitungkan semuanya, Om. Waduh, sampai jalur evakuasi pun kita pikirin gitu. Oh, jadi briefing dulu. Briefing dulu. Kalau untuk tahap teknis pekerjaan pasti. Oke. Tapi tadi jadi ini juga ya, jadi pengetahuan baru nih, informasi baru. Ternyata satu lampu mati aja itu pekerjaan Om gitu, Om. Satu lampu. Otomatis prepare bisa 3 hari. Iya. Jadi Om tuh mungkin keliling-keliling kota gitu, mana lah lampu yang mati. Kayak ini mati. Udah kedip. Oh iya. Itu Pak, mati Pak satu. Iya. Oke, jadi tapi tadi agak penasaran juga kita ini sebagai bentuk edukasi ya. Iya. Kita kan bicara tentang sertifikat. Sertifikat ini apa aja Om tingkatan-tingkatannya Om kalau kita boleh tahu? Dia ada terbagi. Ada apakah? Iya. Atau berdasarkan jam terbang atau ngambil lagi atau gimana? Kalau untuk TKPK dia ada pelatihan. Pelatihan. Kalau sertifikatnya sendiri satu cuman Om? Satu. Oh satu. Tapi bisa naik level. Di grade-nya naik grade itu ada melalui pelatihan tadi. Iya, sama jam terbang. Itu baru bisa menangani pekerjaan sesuai dengan sertifikatnya. Sertifikat. Jadi nanti dijelasin di silonya ada akses tali atau akses ketinggian gitu kan. Kayak misalnya kalau K3 Stagger kan dia ada Staggerman, dia ada sertifikat sendiri. Terus kalau yang untuk tower rigid, dia ada WHH. Jadi nggak sembarangan, Benar. Yang seperti itu tuh. Jadi ada barangnya tuh khusus. Arahnya. Setiap sertifikat ada arahnya sendiri. Iya, karena ini menyangkut keselamatan, menyangkut jiwa. Jadi ini bisa dibilang sangat resiko tinggi. Benar. Nah, kalau bicara tentang pekerjaan itu sebenarnya bukan bicara soal salary aja, kalau secara timbal balik dengan perusahaan selain dia bayar, Om sendiri ada asuransi nggak Om atau gimana? Kalau asuransi pasti Mas. Pasti. Iya. Pasti ya. Asuransi itu Om cover sendiri atau perusahaan yang ngontrak? Kalau asuransi biasanya kita cover dari nilai project. Jadi biasanya kalau beberapa asuransi menyediakan by project gitu. Ya, walaupun ya apalah gunanya kalau sudah karena ya tahu sendiri Om resikonya. Betul. Nah, jadi itu guys, ini adalah suatu pekerjaan yang memang punya standar tinggi. Benar. Jadi nggak cuma sekedar manjat-manjat, gua aja manjat di atas 6 meter, 10 meter aja udah keringet dingin lihat ke bawah. Kalau 4 meter dia sudah wajib pakai safety kalau untuk. Dia standarnya 4 meter Om. 4 meter udah wajib pakai safety. 4 meter tuh kalau jatuh keselio lah Om. Jatuhnya 10 meter patah ya. Tapi yang jatuh duluan kaki Om.
Kalau kepala yang jelas geger otak gitu kan. Pasti. Oke, jadi dia punya standar kalau di atas mulai dari 4 meter dia harus pakai safety. Oke. Full safety. Oke. Jadi itu tadi cerita dikit tentang awal mula terus juga mengenai sedikit ini hal-hal tentang pekerjaan ini. Nah, sekarang sendiri ketika menjalani pekerjaan ini ada pengalaman apa Sebenarnya ada nggak sih ketakutan atau mungkin ada nggak hal-hal yang di luar dugaan pas lagi di atas gitu? Tiba-tiba kan ya lagi bersihin kaca, benerin kaca, ya tiba-tiba ada pemandangan lewat, gitu ya. Nggak fokus kan gitu. Kalau kantor Kantor ya. Saya kan di kantor tuh di lantai 580 misalnya kan. Bersihin tuh yang lewat, wait, itu. Ada nggak yang lain lah maksud gue? Kira-kira ada nggak yang tak terduga ternyata setelah perhitungan tuh ada aja mungkin angin, pasti, mungkin slipper keselip gitu kan. Jadi nah ini yang alami maksudnya kalau pengalaman ya kita lebih ke teknis ya error gitu kan. Seperti apa maksudnya teknis tuh? Mungkin nyangkut istilahnya. Kalau istilah kami tuh sering nyangkut. Gitu. Tapi kan sudah dipelajari ya, sudah diatur tuh kan di awal sebelum kata tadi kan di awal tuh sudah diperhitungkan lah. Sudah. Nah, itu gimana kok bisa nyangkut mungkin karena faktor gear. Benar. Faktor gear itu gimana maksudnya? Namanya pekerjaan ini agak sensitif dengan cuaca. Oke. Gitu. Oke. Apalagi kalau misal kondisi tali yang ngembang, tali yang basah, tali kering. Gitu ada ininya semua. Itu ada efek. Ada efek ya? Iya. Oke. Kondisinya gitu. Makanya kita kalau untuk safety work kita selalu pakai backup. Iya. Jadi kalau untuk lingkup pekerjaan dia ada kebagi dua. Satu line work, line kerja, line pengaman. Gitu. Tapi itu kan upaya Iya. Artinya tentu upaya tersebut kan juga bukan asal-asalan Iya. Makanya tadi bilang tadi ada pelatihannya. Benar. Segala macam. Tapi apapun upaya kita tuh makanya kita bilang ada aja hal yang tak terduga. Pastinya. Ternyata. Pernah nggak ada di situasi yang bisa bilang wah mati nih gua. Pernah nggak ada di posisi yang seperti itu? Atau mungkin teman lah pernah ada yang. Kalau untuk pengalaman alhamdulillah kalau saya sendiri belum. Tapi kalau untuk beberapa case kejadian di lapangan tali tiba-tiba friksi itu udah ada. Apa tuh friksi Friksi itu menjelasin. Kejadian kalau tali udah mau putus. Kok bisa Bisa. Karena gesekan atau memang kondisi talinya sudah lama? Gesekan bisa. Terus terkena cairan bisa. Oke. Gitu. Karena kalau untuk tali karmantel lumayan sensitif. Karena tali itu kan agak stretch bukan tali biasa Tapi kalau tali apa tadi karmantel itu memang untuk manjat khusus manjat. Tapi kan itu manjat di alam kalau yang berhubungan tadi kata kayak chemical tetap pakai tali itu atau tali khusus? Tetap pakai tali itu. Tapi biasanya kalau untuk tali untuk standar konstruksi itu mili 12 mili. Bukan berarti bukan seling baja, tali baja itu bukan ya? Bukan. Karena kalau baja seling nggak fleksibel, simpul. Memang kuat pasti. Tapi fleksibelnya tadi. Benar. Oke. Pemosisiannya juga susah. Kalau untuk gear sendiri sebenarnya yang namanya apapun gear ya, walaupun dia rigid kuat segala macam kan tentu ada tingkat keausan. Benar. Itu ada pergantian nggak Ada semacam standar harus setahun sudah diganti yang baru? Atau kalau untuk regulasi alat biasanya kita ya 4 tahun. 4 tahun 4 tahun. Tergantung kondisinya juga tapi kalau kadang walaupun baru. Enggak, kalau dibilang secara standar itu artinya dia harus maksudnya. Harus ya. Harus diganti. Walaupun lihat kondisinya masih lumayan bagus. Baru ya. Bagus lah atau apa. Tapi itu standarnya tiap 4 tahun ya Ya kalau untuk harus waktu ganti. Ya. Cuman kalau kondisinya udah nggak memungkinkan korosin, karat, sudah itu
crash ya. Itu wajib. Biasanya kita pakai lagi. Paling jadi aksesoris. Kenangan. Kalau di dunia Om sendiri cerita itu kalau mungkin antar kan punya rekan-rekan lah bisa dibilang Om ya. Bisa nggak dibilang pernah ada cerita yang agak-agak ya mungkin mendekati titik kematian nih bahasanya, mungkin ada accident. Tentu ini semua sudah pakai standar nih Om. Benar. Tapi kan kayak kita bahas tadi di awal ya, ada aja kan. Benar. Di atas itu ternyata sudah perhitungan yang sangat tinggi pun ada aja kan. Itu ada nggak cerita-cerita dari temen Om atau yang udah deket banget dengan hal yang tak diinginin lah. Ada nggak Om cerita-cerita dari temen? Kalau cerita sih accident beberapa ada. Ada ya. Mungkin melorot, loss. Iya. Oke. Tapi biasanya ya itu tadi kalau backupnya pas paling kempas ya. Iya. Patah lah ya. Iya. Oke. Wow. Pingsan bisa. Om sudah berapa tahun Om jalanin ini? Kalau jalan kurang lebih 7 tahun. Lumayan Om nih. Alhamdulillah Om ya, sampai hari ini Om masih ya sampai Om selesai pekerjaan ini gitu Om ya. Iya. Sampai Om yang punya gedung nanti ya. Iya, amin. Iya, tinggi-tinggi doa Om. Iyalah. Ya, kan? Namanya juga doa motivasi kan? Motivasi betul. Jadi itulah tadi ya kita sudah banyak juga nih cerita tentang suatu profesi ini Om ya. Benar. Dan di situ juga ada suka duka. Nah, cuman kalau dibilang resiko tinggi ini gimana Om? Misalnya Om nih ceritanya nih udah punya keluarga atau gimana nih Om? Gali-gali dikit nih. Masih bujang. Oh masih bujang. Mungkin cewek mikir kali kan? Iya. Ya enggak. Oh habis dikasih PHP naik atas gitu kan. Gimana lah kan kira-kira kan bakal balik lagi nggak, bakal ada apa-apa nggak ya? Diajakin ngobrol ntar lagi di ketinggian. Butuh fokus, jangan ganggu dulu. Bener. Itu kan bahaya juga Om. Bener. Om lagi tiba-tiba putus cinta nih misalnya kan di atas itu wah jadi lupa tali menali kan. Jadi artinya sebenarnya arahnya lebih karena ini adalah karena resiko tinggi, persiapan, fokus, mental. Biasanya kita emosional kita juga diperhatiin. Ada check up kesehatan Om sebelum itu? Body check ada. Artinya kan secara mental maupun fisik. Ya, bisa kita kan manusia kan ada turun naik nih Om. Benar, emosionalnya kalau misalnya lagi banyak beban kan kelihatan. Lagi beban ya Om. Dah jangan manjat. Oh. Iya. Backup aja gitu kan. Karena kalau misalnya lagi banyak pikiran, lagi kurang fokus. Ya, kemungkinan untuk accident itu ada. Daripada accident meninggal. Human error. Pasti. Jatuhnya tuh human error ya. Karena keadaan manusianya. Benar. Nah, mungkin dia enggak sehat, tiba-tiba di atas pusing. Kalau tali menali sudah oke, semua orangnya juga nggak ngegrip segala macam kan sia-sia gitu. Benar. Tapi ini nggak pernah kerja sendiri kan Om? Nggak. Selalu bicara tim. Karena tim ini akan bicara penyelesaian Om ya. Dari segi timing, dari segi saling take care-nya itu teknik buat jalan kata Om, buat jalur segala macam tadi Om ya. Itu pasti tim. Berapa Om kalau dalam satu project itu biasanya berapa tim Om? Tergantung luasan juga sih Om. Oke, tergantung luasan. Biasanya kalau misalnya luasan di bawah 100 meter ya paling 3 orang. Berapa tinggi Om yang pernah Om kerjain? 48. 16 tingkat. Ini di Palembang Om ya? Iya. Kalau untuk di luar pernah enggak Om? Diajak? Belum ya? Kalau di Palembang ini tertinggi berapa Om? Gedung apa Om? Kalau yang Om tahu? Kalau untuk sekarang itu Zuri, yang The Zuri ya. Nah. Berapa tuh ketinggian The Zuri? Kalau The Zuri kurang lebih itu bisa nyenggol di 60. Itu termasuk Om juga enggak ya? Tim Om? Enggak ya? Belum ada. Belum ada maksudnya? Belum ada yang ngerjain itu. Oh, mungkin karena masih baru ya. Masih baru. Oke. Jadi itu.
Nah, kita selain bicara ketinggian, Om bilang tadi ada apa bentuk lain, konstruksi lain ya, kayak tiang istilah Om tuh tower ya. Tower, tiang. Nah, tangki kan beda tuh. Beda. Karena kalau bicara tower mungkin kita akan bicara tentang apakah listrik, apakah transmisi segala macam. Ya. Jadi Om akan menghadapi hal yang lain. Beda. Plannya juga beda. Iya, tantangannya kan beda karena kayak tower listrik misalnya, sutet misalnya. Ya Om akan bicara tentang listrik. Safety-nya kan juga tentu lain kan Om. Beda. Mungkin dari gear pun ada gear khusus berarti kan? Iya. Dia ada biasanya ada standar isolator sendiri. apa istilahnya itu yang tidak menghantar listrik. Iya. Kan seperti itu kan? Iya. Itu berarti Om sebelumnya dikasih pengetahuan dulu lah ya, tentang spesifikasi. Biasanya kita pelajari dulu. Apa yang mau dikerjain, apa yang bisa dikerjain. Kadang beberapa gedung ada yang nggak bisa kita kerjain. Oh, karena angker, bukan? Bukan. Bukan. Nah, karena nggak ada akses. Gitu. Maksud nggak ada akses? Jadi kalau kita tuh patokan di tiap tempat ya adanya posisi tambatan. Oh, kok bisa ada gedung yang nggak ada akses? Maksud nggak ada tambatan? Maksudnya gimana? Beberapa contoh gedung itu atapnya hanya ditutup seng aja. Oh, maksud Om itu dia ada semacam rooftop yang memang kuat penyangga atas lah gitu ya. Benar. Itu gimana Om kalau yang kayak gitu? Secara gedung itu kalau yang Om tahu standar gedung tinggi yang di atas berapa meter itu dia wajib nggak sih punya tambatan kata Om itu? Kalau untuk standar gedung sih nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Balik-balik kontraktornya sama desain gedungnya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada gedung yang kata Om nggak punya akses tadi, misalnya dia pengen tetap dibersihin, apa solusinya Om? Biasanya kita balut gedung. Membalut, puterin dibuatin angkor. Oh, dibuatin angkor. Jadi sebagai tambatan tadi. Oke. Jadi patokan pekerjaan kita lebih ke tambatan. Oke. Jadi tadi tiang listrik, terus ada gedung. Ternyata ada gedung juga yang nggak bisa diakses dalam pengertian para pekerja ketinggian ini dia nggak punya tempat untuk menambatkan, mengikat tadi jalurnya. Makanya dia buat anchor, istilah dari para pekerja ketinggian ini. Itu pun anchornya juga ada standarnya, standar. Biasanya kita seling. Jadi sangat berkaitan dengan hal-hal tali menali, kunci, apa istilahnya nih Om? Ya body harness. Berarti Om tahu nih tentang simpul-simpul. Iya. Basic si tali itu benar-benar Om harus kuasain di situ nih. Harus sambungan, gimana sambungan yang mati, terus kuncian yang aman. Oke. Gitu. Wah. Gimana bagi tali gitu kan. Berarti anak pramuka nih harus kalau pramuka 40-an itu simpulnya. Kalau 15. Iya. Jadi yang utama aja loh. Iya, yang benar-benar kepake. Iya. Gue udah lupa simpul-simpul. Karena gue langsung kesimpulan aja Om. Benar. Ya, jadi tadi ngomong gedung, listrik itu. Nah, kalau Om yang tanker itu Om, itu gimana Om? Itu tangkinya dalam keadaan kosong atau pernah ada isinya Om? Kalau kebanyakan kalau untuk tangki kalau dalam maintenance biasanya kosong. Oh, dikosongin. Memang jangan mengurangi resiko, Oh, berarti dia tunggu kosong baru dibersihin atau dicat. Dibersihin itu dia lebih karena kotor apa Om? Karena korosif. Kalau tangki dia lebih banyak faktor korosin. Iya. Flek karat ya. Pasti. Kalau bocor mungkin enggak? Kalau bocor udah lain lagi itu. Oh, lain lagi. Welder itu maksudnya. Masuknya di pengelasan. Ngelas. Ya. Oh, Om enggak. Belum ada. Jadi kalau belum ada nggak bisa kita kerjain. Oh, karena ada khusus. Benar. Mungkin dari pihak perusahaan gasnya tadi. Iya. Kayak berarti Pertamina punya sendiri mungkin ya. Ini contoh nih. Contoh. Jadi Om hanya membersihkan yang gitu. korosif tadi. Benar. Dan juga ngecat. Nah, kalau boleh tahu Om, gedung-gedung mana Om yang pernah Om cat? Kalau itu catnya cat dasar biasa ya, bukan mural bukan ya?
Bukan ya? Kita di gambar-gambar di atas enggak ya? Sebenarnya bisa mural. Oh bisa juga mural loh, Cuman as request lah ya, sesuai ya, request ya. sesuai request. Cuman kemarin karena kalau desainnya terlalu rumit tuh nggak memungkinkan juga kan. Karena posisi kita nggak mungkin naik turun dengan cepat kan. Iya. Apa tadi agak kepotong dikit. Gedung apa di Palembang yang pernah Om cat? Kalau gedung yang udah pernah kita cat udah lumayan banyak, cuman salah satu bank provinsi kita yang ngerjain. Bank provinsi Bank Sumsel. Iya. Yang di Pelaju, yang di Lemabang. Yang di Jakabaringin sendiri? Belum. Amin. Mudah-mudahan nih. Iya. Dapat perawatannya. Iya. Direksinya denger ini kan. Dapat project nih kan gitu. Kalau cat untuk bangunan tinggi itu sebenarnya khusus atau cat memang yang sudah? Biasanya dia ada kode tersendiri tiap perusahaan, misalnya warna tersendiri. Oh itu lebih ke warna. Kalau bahan cat sama aja ya? Dia biasa rekom merek. Dia minta merek tertentu. Iya. Dia ada dijual bebas atau pesen jatuhnya? Tergantung. Kalau misalnya ada dia yang khusus, kita terpaksa nge-mix. Berarti Om harus juga menguasai chemical, bahkan nge-mix cat, ya kan? Kalau untuk nge-mix cat biasanya pesen langsung di toko cat, kita minta kode warna sekian. Oke. Atau bahan sekian. Iya. Ngecatnya pakai kuas atau spray? Kalau lebih atau roller? Lebih seneng pakai semprot. Oke lah, iyalah lebih cat sampai juga tuh gede-gede itu kan. Iya. Oke, jadi sekarang apa Om yang lagi project yang lagi Om jalani sekarang? Kalau untuk sekarang beberapa teman-teman tim itu lagi punya kerjaan sendiri-sendiri kan. Ada yang lagi ngecat, ada yang standby. Jadi kalau untuk aku sendiri belum jalan untuk bulan ini. Karena ya terakhir apa pekerjaan Om? Terakhir bersihin tangki. Bersihin tangki punya Pertamina. Oke. Jadi tangkinya udah kotor tuh bersihin. Itu bersihnya pakai chemical tersendiri. Ya. Ada sertifikat MSDS-nya pasti. Apa tuh MSDS? Jadi biasanya kalau misalnya chemical dia ada MSDS-nya. MSDS-nya ya. Iya. Oke. Jadi untuk penggunaannya kali khusus penggunaan itu. Nandain aman. Terus cara pemakaiannya juga. Aman untuk lingkungan. Eko. Eko. Green lagi ini sekarang ya. Iya. Semuanya harus. Jadi harus ada standar. Jadi nggak sembarang juga. Jadi kalau misalnya kita sembarang pakai chemical, kayak sama lah kayak tabung-tabung minuman untuk anak-anak BPA free misalnya kan sekarang ada standar seperti itu. Kalau ini berarti sampai cat pun harus mengikuti standar green tadi ya, eco green tadi ya. Oke. Ramah lingkungan lah bahasanya. Aman. Jadi boleh nggak Om kasih bayangan kalau untuk satu project tuh estimasi aja Om, dibayar berapa Om biasanya tim? Atau kalau mungkin Om dapatnya berapa lah gitu. Kalau nilai project tergantung apanya? Per meter. Per meter. Ya benar. Berarti kalau semakin tinggi semakin bahagia Om. Semakin bahagia, semakin luas semakin nikmat. Tapi sesuai dengan resikonya juga. Ya, gitu kan. Berapa Om kalau per meternya Om? Macam-macam sih. Range. Gedung aja gedung. Atau bersihin. Iya, siapa tahu gue kepikir juga. Gue banyak tali di juga Om di bawah. Ada kali tambah. Enggak tahu ya. Gue kan tinggal nonton YouTube gini hari Om. Iya. Simpulnya gini gitu, lumayan lah. Gue coba dulu yang 5 meter. Siap. Gitu. Enggak lah Om. Jadi kalau untuk range pembersihan itu pembersihan kaca ya. Pembersihan kaca. Kaca ACP itu range-nya bisa 25.000 sampai 45.000 per meter. Itu kalau luasan di atas 1.000. Kalau dia lebih kecil lebih besar lagi pasti. Oke, karena jumlah dia gitu. Kalkulasi ya. Lumayan nih. 25.000 per meter. Kalau
pengecetan bisa di 100. Tapi itu ngitung overall atau cuman dia bisa juga ngambil segini aja atau di atas aja di bawah enggak? Biasanya kita overall. Oh, sampai yang titik paling bawahnya itu. Oh. Karena kita ngitungnya lingkup kerja kita. Lingkup kerja. Terus kita suka lihat nih Om, kalau di gedung-gedung itu kan suka ada kayak apa? Kayak ada dudukan apa sih? Kayak ada box. Turun naik boxnya. Itu gimana tuh? Kalau Om nih bicaranya tentang itu kayaknya punya perusahaannya kan itu kan? Itu punya perusahaan gondola. Nah, gondolanya ya, gondola istilahnya itu ya. Nah, apakah semua gedung punya itu? Tergantung. Jadi kadang ada gedung yang emang udah nyediain gondola untuk maintenance dari gedung. Kalau setahu Om, gondola itu termasuk salah satu standar yang harus dipenuhi untuk gedung tinggi nggak Om? Setahu Om. Kalau setahu aku enggak ya. Jadi karena itu kemudahan aja Om ya. Tiap gedung kan beda-beda treatmentnya. Jadi mungkin dia lebih ke perawatan menggunakan roof access atau menggunakan gondola. Balik-balik kebijakan gedung gitu. Oke. Karena mungkin kan nggak murah juga buat gondola itu dengan standar tertentu kan. Belum bikin railing belum bikin motor itunya ya istilahnya. Motornya. Iya kan. Iya. Jadi ya kita nggak maksud untuk kepo lah ya bahwa standar gedung itu seperti apa. Benar. Tapi ini kan seperti informasi berkaitan dengan profesi Om. Benar. Berarti roping apa tadi istilah Om tadi itu gondola dengan roof access. Yang ada tambatan berarti. Benar. Kalau gedung yang nggak ada gondola berarti Om bener-bener main tali. Iya benar. Jadi kayak sambil ngelap itu gantung gitu Om. Gantung ya. Oh. Itu sebenarnya pas kalau bersihin atau apa itu kan luas itu Om. Iya. Om dalam sekali bersihin itu kesanggupan fatignya manusia itu ketahanan dia sampai kan itu gantung posisinya walaupun benar. Tali walaupun pakai ini kan tetap tekanan kan. Benar. Nah, itu berapa meter square berapa meter persegi lah yang Om bisa kalau umum manusia lah. Kalau kita biasanya sih durasi lebih hitung di durasi. Kalau untuk dari jangkauan luasan nggak terlalu ditargetin sehari. Oh, pokoknya 2 jam. Iya. Oh, jadi guys di sini akan bicara tentang durasi ternyata. Durasi. Misal berapa jam biasanya? Satu line 2 jam atau 3 jam. Satu line itu berapa meter persegi? Tergantung gedung. Oh, jadi sudah di line pokoknya dalam waktu 2 jam satu line selesai. Iya. Gitu. Targetnya gitu. Targetnya gitu. Okay. Kalaupun misalnya nggak keuber dalam 2 jam ya kita tetap patokan ya minimal 2 jam 3 jam lah. Karena kalau untuk posisi kegantung itu kan lumayan bikin kram. Bener. Sudah tuh kan bisa dibilang di atas itu kan juga panas atau angin kenceng segala macem kan, bukan semudah kita bersihin kaca. Ada ini kan kemeng lah kalau bahasa Palembang itu kemeng lah. Biasanya durasi kita lebih patokan di durasi berapa jam pengerjaan. Itu detail bener Om ya. Jadi setiap square tuh kena itu. Benar. Jangkauan biasanya sih kalau jangkauan kita dalam satu tali bisa 2 meter. Jangkauan untuk bersihinnya itu. 2 meter. Talinya sendiri berarti disesuaikan dengan kebutuhan tinggi Om ya? Benar. Kalau tali kan bisa ratusan meter juga enggak masalah. Bisa disambung juga. Oke, jadi ternyata itulah guys suatu profesi yang sering kita kadang-kadang ya cuman cukup tahu aja lah ada orang-orang manjat itu Om. Ternyata di situ ada banyak hal yang bisa dibagi ceritanya malam ini, termasuk tentang itu tadi sampai ke berapa nih dibayarannya kan. Siapa tahu ada yang tertarik nih guys. 25.000 Om per meter. Ya cuman nggak segampang itu. Walaupun dilihat mungkin berapa ratus meter persegi, berapa ribu meter, harus dihitung juga Om sama tenaga-tenaganya kan. Jadi kalkulasi berapa lama estimasi pengerjaan itu benar-benar kita plan. Kalau ngomong kaca nih Om, kaca itu kan selalu berkaitan dengan ketahanan kaca ya katakan.
ada nggak pernah ke accident yang lagi bersih-bersihin pecah gitu, tiba-tiba pecah, tiba-tiba retak, tiba-tiba apa tuh? Ada nggak Om yang kayak gitu? Kalau untuk accident kaca pecah sih belum ada. Belum ada ya. Ya, karena kan Om juga nggak pernah tahu kan. Benar. Namanya kaca itu kan terlihat kan seperti kokoh gitu kan. Kadang-kadang diinjek ceceh. Pemicunya kan kecil aja, retakan kecil itu aja kalau stretch. Iya. Salah kita tekan segala macam kan. Tapi biasanya kalau kaca gedung kan dia tipikalnya retak 1000 kalau dia langsung pecah. Oh, langsung pecah untuk safety juga itu ya. Jadi luar biasa lah ya. Profesi Om ini sebenarnya Om banyak sih yang pengen kita gali. Iya. Cuman memang karena kalau di konten kita itu ya ada keterbatasan waktu, Om ini sebenarnya banyak kebisaan. Kalau bahasa Palembang kepacakan. Kepacakan, multifungsi ya. Tapi hari ini gue juga tahu kalau Om ini juga seorang pecinta alam juga. Ternyata basic Om ini adalah pencinta alam. Jadi senang banget mencari hal-hal yang menantang, bau-bau adventure. Iya. Jadi kebayang itu capeknya luar biasa, Om. Kalau kita capek kerja nih tinggal tidur. Benar. Kalau Om capek atau misalnya banyak pikiran tapi lagi di atas kan, masih ada usaha lagi kan? Ada proses lagi. Ada buat proses turun lagi dulu. kan? Buat turun, buat segala macam. Mungkin itu. kalau yang pakai mesin narik enak. Benar. Kalau Om kayak di tower kan, tetap Om harus oke nih satu kesana udah sampai. Wah tiba-tiba kecapean, kan bingung juga tuh. Ya itu suka dukanya. Suka duka. Pasti. Tapi kayaknya kalau dilihat dari muka Om ini sampai detik ini kayaknya nggak kelihatan kayak capek berat gitu. Nggak Om. Karena 7 tahun loh Om manjat-manjat itu. Iya balik-balik hobi. Karena kalau pekerjaan yang dibayar itu udah hobi, ya itu tadi. Menikmatin. Iya. Pasti di rumah tim itu masing-masing ada poster Spider-Man pasti. Kira-kira ya. Iya. Biasanya kita kain kan pantai yang gambar cicak kan. Ini orang yang benar-benar kalau sedikit punya hayalan tentang superhero Spider-Man ya. Inilah yang kira, tapi jangan nanti coba-coba ngayun-ngayun gitu. Luar biasa. Jadi itulah tadi, inilah benar-benar sebuah profesi yang menyangkut banyak hal. Satu adalah sebuah profesi yang resikonya sangat tinggi, baik medan yang dihadapi, dimensi pekerjaan, tantangan, dan juga ini berkaitan dengan standar keamanan dan safety. Kalau gua Om lebih milih nungguin lampu putus dibanding bersihin itu. Gue bukan masalah tali menali, capek juga itu kan. Kalau sampai berapa meter perseginya banyak gitu kan. Memang kalau ngitung uangnya kayaknya makin banyak kan gitu. Nah, jadi itulah. Cukup menjanjikan kalau ngitung materi. Itu. Nah kalau yang ngidupin ganti lampu tadi gimana bayarannya Om? Per lampu? Dia by project. Oh by project. Nilai project ini sekian gitu. Oh sudah ada ininya, standar-standarnya sudah ada Om. Dia ada BQ sendiri gitu. Oke. Oh jangan-jangan ntar pakai senapan angin lu tembak gedor. Karena ya pekerjaan ini masuk 10 bayaran tertinggi di dunia. Oke, 10 bayaran tertinggi di dunia. Pekerjaan. 10 pekerjaan dengan bayaran tertinggi di dunia. Karena sesuai dengan resiko. Dengan resikonya. Satu kata. Cuman ya coba. Gak cuman iming-iming. Bener. Iming-iming uangnya juga harus ada keberanian di sini. Balik-balik basic harus ada. Skill harus ada. Setelah keberanian ada skill, pengetahuan. Baru didukung gear. Oke. Jadi ini adalah 10 pekerjaan. Nah, judulnya mungkin 10 pekerjaan dengan bayaran tertinggi. Benar. Gitu, ini juga bisa dibilang semuanya standarnya internasional ini, Om. Iya. Ya kan? Benar. Karena apapun gedung itu kan. Wah, jadi luar biasa guys. Biasanya setiap alat juga ada sertifikasi. Ya semuanya pasti standar internasional. Benar. Ada manual booknya segala macam kan.
walaupun dikonversikan ke standar K3 kita nasional gitu Om. Nah, jadi itu tadi Om mungkin seperti biasa Om, kalau di canting beras ini kita ada closing statement nih. Siap. Nah, intinya itu ya tentulah memberikan motivasi lah bahwa ada pekerjaan seperti ini. Apa sih yang sudah 7 tahun Om jalani ini yang pengen Om syukuri, apa segala macam kan dengan adanya pekerjaan ini gitu. Dengan ada pekerjaan Oke Om, sekarang jadi silakan sebagai closing statement kita malam ini Om, kita kasih kesempatan untuk Om. Lihat situ Om. gitu ya. Gimana Om? Apa ya? Nggak kerasa nih Om. Ya kerasa Kayak udah hampir sejam ya. Sejam loh. Padahal aduh, kita tadi sudah coba ngurangin durasi lah Om, paling nggak 40, tapi tidak bisa namanya kan. Tapi kalau mau lebih panjang lagi juga selalu lagi. Om, setiap di podcast itu memang seperti itu. Kita gitu tanpa skrip masalahnya kan. Benar. Jadi ngobrol lepas aja. Pasti sejam nih. Nggak kerasa. Aduh. Coba Om, berhubung waktu nih Om, boleh Om, closing statement Om apa nih? Jadi closing statement di acara ini canting beras ya Om. Iya, canting beras. Siap. Sharing lah untuk para penonton kami lah ya, tentang pengalaman Om ini, pekerjaan dan pengalaman Om ini. Jadi closing statementnya lebih ke hobi yang dibayar itu lebih nikmat. Lebih nikmat. Terus ada enggak Om merasa lelah dengan pekerjaan Om ini saat ini? Lelah dalam artian tuh lebih dalam lah ya, bukan lelah. Kalau setiap pekerjaan pasti ada capek kan. Iya, kalau namanya kerja pasti ada jenuhnya. Tapi kalau balik-balik ke statement tadi, kalau hobi yang dibayar nggak akan ada lelahnya. Iya. Nggak akan ada capek. Nggak ada capeknya. Benar. Ya, artinya di sini Om menafsirkan bahwa worth it banget. Oke, jadi pekerjaan ini buat Om worth it. Benar. Karena memang basic Om dan bayarannya worth it. Iya. Oke. Motivasi mungkin Om? Kalau untuk motivasi, ya jangan takut. Lakuin aja. Oke. Karena kalau ragu, pasti gagal. Atau ya setengah-setengah itu kerja setengah-setengah tuh nggak ada hasil. Iya. Karena paling anti untuk ragu. Kalau di dalam pekerjaan ini paling anti. Ragu, mundur aja. Ah, itu ini juga berlaku lah Om ya untuk semua pekerjaan. Benar. Jadi kadang-kadang kita cuman memilih tuh pekerjaan yang ya, sesuai Om. Benar. Bayaran itu sesuai. Harus. Ya ada yang datang tuh dengan enak-enak, santai-santai, pengen dapat kerjaan yang lebih baik. Udah, memang harus kita buktiin dulu Om. Pekerjaan apapun itu juga merupakan suatu pembuktian. Pembuktian diri kita, walaupun ada orang yang mungkin lebih beruntung kan dari segi apa, tapi tetap harus buktiin prosesnya. Nah itu akhirnya kegali proses. Sampai 7 tahun itu juga proses. Makin mengasah pengetahuan, bahkan ada kemungkinan untuk mengupgrade lebih tinggi lagi kan. Itu jadi itulah Om, nggak kerasa Om sudah 1 jam. selalu lah kalau podcast ini tuh nggak pernah bisa Om. Baru kulitnya aja. Ini ngobrol-ngobrol. Makanya tadi dari awal Om ngomong soal kematian, nanti dulu Om, jangan ngomong semangat dulu. Benar. Tapi itulah resiko. Benar, itu resiko yang wajar tadi itu. Yakin, jangan ragu. Ya, ini bisa dibilang pekerjaan yang bukan cuman perlu tenaga, pikiran, juga ini keberanian. Benar. Di sini kan harus ada ketekunan, kesabaran, kan banyak di sini. Pasti. Tuh, jadi itulah. Oke Om, sudah banyak nih. Walaupun Om bilang ini masih kulit-kulitnya ya. Terima kasih Om sudah bersedia datang ke studio kami. Tadi rencananya nih guys, Om ini mau ngajak temennya juga lagi, supaya makin banyak informasi kan ya. Tapi
Tapi temennya lagi ada kerjaan juga Om. Iya. Kasihan tadi kalau dipaksakan. Dipaksa. Lagi di atas Om. Suruh turun. Capek kan, gitu kan. Bukan lagi di atas. Bukan lagi di atas. Masuk YouTube. Iya. Oke, mungkin seperti biasa Om, kalau ada kesempatan lain, ada mungkin dari aspek pekerjaan ini yang bisa kita angkat nih Om. Siap. Itu mungkin kita buat lagi nanti Om ke depan. Aman. Dan mudah-mudahan tetap silaturahmi nih Om. Pastinya. Om juga sukses-sukses. Yep. Selamat selalu diberi keselamatan dalam pekerjaannya Om. Iya. Amin. Setinggi-tinggi gedung yang Om naiki Om. Ya kan. Ya carilah cewek Om. Jauh. Iya. Masa mendaki gedung tertinggi, masa belum mendaki hati yang tertinggi nih Om. Dikit sih. Itu promosi dikit lah ya Om. Iya, no problem lah itu. Dedikasi kok ini, pekerjaan dedikasi. Cewek sekarang nih agak-agak milih-milih Om. Bener. Iya. Nyari yang kerjaannya nggak tinggi-tinggi amat tapi ininya tinggi gitu. Oke Om, kita tutup Om ya seperti biasa. Setting beras ini Om. 8. Oke.